Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan program tahunan dan juga program semester. Jadi ikutin terus videonya. Nah, untuk pembuatan program tahunan atau biasa kita sebut porota, nah itu formatnya itu ada judul, kemudian identitas, seperti satuan pendidikan atau nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Kemudian ada kompetensi inti. Baik, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan dalam penyusunan prota atau program tahunan yaitu menghitung jumlah minggu efektif dalam satu tahunnya. Nah, biasanya kalender pendidikan ini sudah ada di sekolah masing-masing, jadi menyesuaikan yang ada di sekolah. Tetapi untuk kali ini saya mencontohkan kalender pendidikan untuk SMA, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat format seperti ini. Saya mencontohkan di sini mata pelajaran biologi kelas 10. Kemudian dibuat tabel seperti ini ya. Nomor, bulan, jumlah minggu efektif, kemudian jumlah jam efektifnya. Nah, setelah kita membuat formatnya seperti ini, kita lihat di kalender pendidikan. Nah, seperti ini. Untuk cara membaca jumlah minggu efektif yang mana, minggu yang tidak efektif yang mana, itu adalah seperti ini. Kita lihat bulan Juli ya. Kita lihat bulan Juli. Nah, untuk jumlah minggunya itu ada berapa? Nah, cara hitungnya yaitu ini minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Nah, jadi untuk bulan Juli, jumlah minggunya adalah 5. Kemudian kita tuliskan di tabel sini. Nomor 1, bulan Juli. Jumlah minggunya tadi ada 5. Kemudian jumlah minggu tidak efektif di sini yaitu banyaknya pekan atau minggu yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk jumlah minggu tidak efektif di sini, di bulan Juli itu, di sini keterangannya tanggal 13 sampai 15, itu hari pertama masuk sekolah ya, hari pertama masuk sekolah. Jadi, otomatis minggu sebelum-sebelumnya ini berarti masih libur semester lalu, begitu. Jadi, minggu yang tidak efektif itu ada di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Jadi total jumlah minggu tidak efektif pada bulan Juli ada 3. Kemudian kita tuliskan di tabel sini, jumlah minggu tidak efektif ada 3. Nah, kemudian jumlah minggu efektif itu apa? Jumlah minggu efektif itu adalah jumlah minggu di kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, di sini bulan Juli, jumlah minggu efektifnya itu ada di minggu keempat dan kelima. Jadi jumlah minggu efektif di bulan Juli ada 1, 2. Jadi ada 2. Kemudian kita tuliskan di tabel lagi, jumlah minggu efektif ada 2. Kemudian yang terakhir, jumlah jam efektif. Di sini ada berapa? Nah, rumusnya itu jumlah minggu efektif dikali jumlah jam. Untuk jumlah minggu efektifnya kita lihat di tabel ini, jumlah minggu efektif. Kemudian jumlah jam itu berapa? Nah, ini tergantung tiap minggunya itu ada ketentuannya atau tidak, seperti itu. Nah, kalau yang saya contohkan ini untuk kelas 10 itu biasanya jumlah jamnya itu 2 jam. Jadi jumlah minggu efektif 2 dikali jumlah jamnya juga 2 jam sama dengan 4. Jadi jumlah jam efektif di bulan Juli itu ada 4 jam pelajaran. Seperti itu. Setelah kita selesai menghitung jumlah minggu efektif di bulan Juli, kemudian kita lanjut di bulan selanjutnya, yaitu ada Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember. Itu untuk semester ganjil. Jadi Agustus dan seterusnya sampai Desember. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Jadi di bulan Juli sampai Desember itu untuk jumlah minggu efektif semester ganjil atau semester 1. Kemudian mulai dari bulan Januari sampai Juni itu untuk semester genapnya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Dengan cara yang sama seperti di bulan Juli yang saya contohkan tadi, akan jadi seperti ini. Jadi langkahnya sama seperti itu. Kemudian setelah kita selesai menghitung jumlah minggu efektif pada semester genap dan semester ganjil ya, kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung minggu yang tidak efektif dalam setahun. Nah, jadi kita membuat format tabel seperti ini, nomor kegiatan, jumlah minggu, dan keterangan. Nah, untuk
pengisiannya sendiri itu seperti ini. Nomor pertama ya, kegiatan. Untuk kegiatan kita lihat di bulan Juli. Di bulan Juli untuk minggu pertama, kedua, dan ketiga tadi kan masih libur ya. Tapi di sini ada keterangan tanggal 13 sampai 15 sudah mulai masuk. Jadi di sini sudah tidak libur tapi masuk, tetapi untuk awal pertama masuk itu biasanya ada kegiatan yang namanya MPLS, seperti pengenalan, seperti itu. Jadi belum bisa dihitung menjadi minggu efektif. Jadi untuk minggu ketiga ini masuk ke minggu yang tidak efektif. Jadi untuk kegiatan yang pertama itu libur semester genap. Tulis di sini libur semester genap. Libur semester genap. Nah, setelah itu jumlah minggu. Jumlah minggunya ada berapa? Kita lihat di sini untuk libur semester genap itu ada di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, kita tulis di keterangan dan jumlah minggunya. Jumlah minggu ada 2. Kemudian keterangannya di minggu ke pertama dan kedua. Di sini di keterangan ditulis minggu pertama dan kedua pada bulan Juli. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk nama kegiatannya di sini ada minggu pertama, kedua, ketiga. Untuk minggu ketiga di bulan Juli ini ada yang namanya kegiatan MPLS atau pengenalan tadi pertama masuk. Kita tulis di sini MPLS. Jumlah minggu ada 1. Keterangannya di minggu ketiga pada bulan Juli. Nah, untuk nomor 3 dan seterusnya ini tinggal menyesuaikan di kalender pendidikan. Nah, untuk nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 11 ini itu dengan cara yang sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Ini untuk jumlah minggu tidak efektif dalam 1 tahun. Jadi untuk semester genap dan semester ganjil itu digabung di sini. Untuk selanjutnya yaitu mencari distribusi alokasi waktu. Nah, kita buat format seperti ini ya. Untuk yang pertama, semester ganjil, banyaknya minggu efektif ada berapa, banyaknya jam pelajaran berapa, kemudian membuat tabel distribusi alokasi waktu seperti ini. Nomor, KD atau kompetensi dasar, kemudian alokasi waktu, dan jumlah jam cadangannya. Nah, untuk yang pertama itu kita mencari banyaknya minggu efektif. Ini caranya dengan melihat tabel jumlah minggu efektif pada semester ganjil juga. Nah, seperti itu. Ini untuk tabel jumlah minggu efektif ini yang sudah kita cari sebelumnya tadi ya, dengan cara itu. Nah, kemudian kita mencari banyaknya minggu efektif. Di sini sudah saya kasih rumusnya ya, rumus untuk menghitung banyaknya minggu efektif, yaitu total jumlah minggu dikurangi total jumlah minggu efektif. Kita lihat di tabel ini, total jumlah minggu ada 27. Tinggal kita isikan di sini seperti ini, 27 dikurangi total jumlah minggu efektif. Total jumlah minggu efektif ada 15. Di sini ditulis 15. Kemudian sama dengan 15 minggu. Kemudian untuk selanjutnya mencari banyaknya jam pelajaran. Itu rumusnya banyaknya minggu efektif dikali jam pelajaran. Banyaknya minggu efektif ada 15 ya, di sini kita tulis 15, kemudian dikali jam pelajaran. Seperti yang sudah kita tentukan dari awal, di sini saya mencontohkan jam pelajarannya itu untuk kelas 10 biologi adalah 2 jam. Jadi kita tulis 2 jam pelajaran sama dengan 15 kali 2, 30 jam pelajaran. Nah, seperti ini. Nah, tetapi untuk banyaknya minggu efektif dan banyaknya jam pelajaran ini, sebenarnya kalau kita sudah menjumlah di sini itu tidak perlu untuk menghitung pakai rumus ya, tetapi ya di sini saya contohkan kalau pakai rumus itu seperti ini rumusnya. Kita cocokkan banyaknya minggu efektif itu ada 15 minggu, di sini di tabel juga 15, totalnya 15. Kemudian untuk jumlah jam efektifnya di sini jumlahnya 30, dengan rumus juga 30, jadi harus sama ya, harus sama. Kemudian di sini di tabel jumlah minggu efektif, jumlahnya ada 15 totalnya. Nah, kemudian pakai rumus banyaknya minggu efektif, jumlahnya juga
hasilnya 15, jadi harus sama. Kemudian untuk banyaknya jam pelajaran juga 30, di tabel di sini juga tertera 30, seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita isikan di sini tabel distribusi alokasi waktu. Nah, di sini kompetensi dasar dan alokasi waktu ini didapat dari mana? Nah, ini kita lihat di silabusnya. Kemudian kita pindahkan di sini. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Kita isikan tabel distribusi alokasi waktu. Nah, di sini untuk tabel kompetensi dasar, ini kita isikan dari silabus. Jadi menyesuaikan yang ada di silabus. Kemudian alokasi waktu ini juga disesuaikan dengan yang ada di silabus kita, begitu ya. Nah, saya contohkan ini untuk kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Ini memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, ini 3.1 dan 4.1 kita cocokkan dengan silabus. Jadi kita ambil dari silabus ya. Nah, ini untuk silabusnya KD 3.1 dan 4.1 memahami tentang ruang lingkupnya. Sama ya. Nah, kemudian alokasi waktu kita lihat di atas ini. Untuk alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Nah, kemudian kita pindahkan di tabel ini, alokasi waktu 4 jam pelajaran. Dan untuk seterusnya, untuk semester ganjil dan semester genap, untuk distribusi alokasi waktunya caranya sama seperti itu ya. Jadi menyesuaikan melihat yang ada di silabus kita, seperti itu. Baik, untuk jumlah jam cadangan di sini saya contohkan 0 ya. Jam cadangan itu apa? Jam cadangan itu untuk jaga-jaga, misalkan ada tanggal merah atau ada suatu acara atau kegiatan begitu untuk menggantikan seperti itu. Nah, di sini saya contohkan jam cadangannya itu 0, tetapi kalau praktek langsung dan sudah beneran mengajar begitu ya. Nah, itu untuk dipakai di sekolah ya, itu jam cadangan itu penting dan butuh begitu. Tapi di sini saya contohkan 0 begitu. Dan kemudian untuk alokasi waktu di sini di bawah sini, alokasi waktu di Prota dengan total semua jam pelajaran itu harus sama ya. Jadi ini jumlah jam pelajaran efektifnya 30 jam pelajaran, jumlah jam cadangannya 0, kemudian banyak jam pelajarannya 30 jam pelajaran. Untuk selanjutnya, setelah program tahunan selesai kita buat, nah selanjutnya kita buat yang namanya prosem atau program semester. Nah, program semester itu apa sih gitu? Nah, program semester itu adalah penjabaran dari program tahunan yang isinya mengenai hal-hal yang hendak dicapai pada semester tersebut. Jadi di prosem ini memuat kompetensi dasar, kemudian alokasi waktu, kemudian tanggal. Jadi prosem ini untuk tiap semesternya berbeda-beda ya. Jadi kita buat semester ganjil sendiri, semester genap sendiri. Nah, formatnya seperti ini bisa dilihat. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar dan alokasi waktu ini kita tinggal menyesuaikan atau melihat yang ada di silabus dan program tahunan yang sudah kita buat. Kemudian untuk bulannya kita menyesuaikan minggu efektif yang sudah kita hitung. Kemudian kita tulis di sini untuk Juli ada 5 minggu, untuk Agustus ada 4 minggu dan seterusnya. Ini menyesuaikan dengan tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita tandai di sini misal Juli minggu pertama itu dan minggu kedua libur semester genap 2019-2020. Kemudian kita beri warna yang berbeda agar untuk membedakan setiap kegiatan atau keterangan libur ya, keterangan minggu tidak efektifnya. Kemudian yang minggu efektif kita tulis, misal untuk kompetensi dasar 3.1, 4.1, ini alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Kemudian di bulan Juli itu minggu efektifnya itu ada di minggu keempat dan kelima. Jadi kita tulis 2 begitu. Kemudian seterusnya kita menyesuaikan dengan jumlah minggu yang tidak efektif dalam setahun. Jadi tadi itu Juli libur semester genapnya ada 2, yaitu di minggu pertama dan minggu kedua Juli ini ya. Kita sesuaikan di sini. Nah, ini libur minggu pertama dan minggu kedua. Dan seterusnya sampai Desember caranya sama seperti itu. Ini untuk yang semester ganjil, untuk yang semester genap pun juga sama caranya seperti itu. Tinggal menyesuaikan dengan tabel yang ada di Prota, kemudian kita turunkan di sini seperti ini. Caranya sama. Kemudian untuk paling bawah ini ada jumlah jam efektifnya, itu sesuai dengan yang sudah kita hitung sebelumnya. Jam cadangannya 0 karena sebelumnya jam cadangan saya juga 0.
kemudian kita totalkan semuanya. Kemudian di sini ada tanggal ya, di sini ada tanggal pembuatan protaprosemnya, kemudian mengetahui kepala sekolah, pengajar biologi, dan nama mahasiswa begitu. Kemudian ini untuk contoh program tahunan atau prota yang sudah saya buat. Ini contohnya seperti ini, lengkap ya di sini. Ini jumlah minggu efektif, kemudian tidak efektif, kemudian distribusi alokasi waktunya, semester ganjil, semester genap. Nah, kemudian ini untuk program semesternya. Program semesternya jadi seperti ini contohnya ya. Untuk semester ganjil, kemudian ini untuk semester genapnya seperti ini. Nah, jadi ini langkah-langkah dan contoh program tahunan dan program semester. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, menjelaskan, dan menjabarkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.